Untuk itu harus dibutuhkan dana yang besar untuk bisa melaksanakan amanah yang ada, yaitu melaksanakan pembangunan dan melaksanakan pelayanan. Kalau kita cuma bicara saya akan bangun itu, nanti saya akan bangun itu, nanti saya akan bangun itu, sekian banyak daftarnya, tidak ada uangnya, tidak akan mungkin bisa. Saya akan melayani ini, tidak ada uangnya, tidak akan bisa. Jadi sama dengan rumah tangga baru, ada kepala rumah tangganya, ada istri, ada anak, ada pembantu, ada orang-orang yang tinggal. Dia bilang, oh nanti saya sudah jadi kepala rumah tangga, nanti saya bangun rumah, saya beli motor, saya mau beli sawah, saya mau beli kelapa, saya mau beli ini. Itu rencana, kalau ada uangnya. Kalau tidak ada uangnya, itu tidak bisa terjadi. Kebetulan di pemerintah juga seperti itu. Dari mana uangnya? Ada namanya itu APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Itu dibelanjakan untuk pembangunan, dibelanjakan untuk pelayanan, dan belanjakan untuk yang lain-lain. Kalau kita belanja untuk pembangunan banyak sekali. Misalnya mau bikin jalan. Bikin jalan dari Luk sampai ke Toi di sini itu 100. Yang baru kita bikin 104 kilo. 104 kilo. 1 kilometer jalan itu biayanya 3 miliar. Jadi kalau 104 dikali 3 miliar itu jumlahnya 312 miliar. Kalau cuma disebutkan itu gampang, kalau beli ikan Malalugis putih semua ini jalan begitu, Hamburg yang Malalugis kan, banyak sekali uangnya itu. Belum lagi kalau kita bangun sekolah, kita bangun rumah sakit, kita bangun pengairan, kita beli pupuk, kita beli segala macam. Ratusan triliunan itu uang yang harus kita buang untuk masalah pembangunan. Waktu saya jadi bupati, anggaran untuk tahun 2011 itu sekitar 800 miliar. Tapi karena saya dilantik itu pertengahan, yaitu pada tanggal 8 Juni tahun 2011, maka sebagian uang itu sudah diluncurkan. Yang ada itu tidak lebih dari 200 yang belum diluncurkan. Saya kasih naik di tahun 2012. Tahun 2013 saya kasih naik lagi mencapai 1 triliun. 2014 1 triliun 150, dan 2015 syukur alhamdulillah sudah mencapai 1 triliun 359 miliar. Satu jumlah yang cukup besar, yang tertinggi di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu petani tanya, uang 1 triliun lebih, 1 triliun 350 itu banyak sekali, ya memang banyak. Kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, kabupaten yang ada di tetangga kita, Kabupaten Bali saja, ada mereka tidak perlu disebutkan, ada yang tidak sampai 500. Jadi gabung dorong 3 baru sama dengan koreng kan? Ada yang tidak sampai 500. Jadi banyak sekali Pak Bupati, ya banyak sekali. Untuk apa saja itu? Bangun macam-macam. Bagaimana dengan nasibnya kita para petani? Oh, Bapak tidak bangun sawah, Bapak tidak kasihkan tanah, Bapak tidak kasihkan pupuk, air dan sebagainya. Itu yang jadi problem di pertanian. Kalau kita bicara problem di pertanian, itu paling tidak ada 4 problem menonjol ya. Yang pertama, pertanian itu kalau orang ingin bertani harus punya lahan. Kalau tidak punya lahan ya bukan petani, namanya penggarap. Sama dengan petani di Jawa. Dia bertani tapi bukan miliknya sawah itu. Itu adalah milik para petani berdasi yang ada di kota. Kalau di sini kan petani menggarap, sawahnya juga punya dia. Selain dia menggarap, sawah juga punya dia. Kalau di Jawa tidak begitu. Mungkin saja di Bali juga sudah begitu. Pemilik lahan tinggal di kota, petani penggarap yang berlumuran lumpur.
karena tidak ada lahan. Problemnya karena susah memperoleh lahan. Lahan sudah dijual, sudah dibeli oleh orang yang punya modal, oleh orang yang punya duit. Oleh sebab itu, waktu saya jadi bupati, salah satu prinsip yang saya tidak mau langgar itu adalah bagaimana agar supaya saya tidak memberikan kepada siapapun juga yang ingin menguasai tanah, apakah dalam bentuk minta izin tertulis secara formal ataupun dalam bentuk lain penjualan dan sebagainya. Karena kalau saya kasih berarti lahan kita semakin berkurang. Lahan kan semakin hari semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Kalau semakin berkurang kita kasih lagi sama orang-orang, misalnya orang meminta izin untuk perkebunan kelapa, perkebunan coklat, perkebunan bawang, perkebunan karet, dan perkebunan sawit. Ya kalau kita kasih itu jumlahnya puluhan ribu hektar. Sedangkan petani ini kan mau beranak cucu, anak pinak kan. Bagaimana kalau anak cucunya itu sudah tidak punya lahan? Sehingga waktu saya jadi bupati ada permohonan yang masuk sekitar 40.000 hektar di wilayah ini sampai dengan Bunta. Saya tidak kasih. Saya bilang tidak bisa ini. Kalau saya kasih ini tenggelam di Kabupaten Banggai. Tenggelam sampai di Toiri Barat, di Karya Makmur. Bayangkan kalau 40.000 hektar itu kalau dia banjir sekaligus. Sekarang ini kalau dulu di sini tidak pernah banjir, ya. Kalau di Batu ini tidak pernah banjir. Tapi sekarang ini kalau musim hujan keras banjir tidak? Banjir kan? Karena pohon-pohon besar, para penahan ombak, para penahan lumpur dan air yang muncul dari atas itu sudah ditebang, sehingga terjadilah banjir dan erosi di sungai-sungai besar. Penyebabnya adalah kita manusia yang menebang pohon, yang tidak sadar terhadap lingkungan, yang tidak menjawab terhadap lingkungan. Itu yang penyebab utama. Jadi siapapun juga kita harus sama-sama menjaga lingkungan. Jaga namanya hutan, kita harus jaga. Yang di darat kita harus jaga. Lingkungan di laut pun harus kita jaga. Itu adalah tanggung jawab kita. Karena bukan kita saja yang hidup. Anak kita mau hidup, cucu kita mau hidup, cicit kita mau hidup. Nanti kalau mereka sudah besar dan kita sudah mati, sudah meninggal, di mana dia akan hidup kalau bumi ini, lahan ini sudah habis dan sudah hancur karena keserakahan kita. Jadi kita harus jaga sama-sama. Saya tidak kasih izin itu yang masalah besar. Kemudian persoalan lain lagi kalau di dunia pertanian, apalagi kalau masalah lahan, air ini menjadi problem. Pertanian itu sumber utama keberhasilannya itu adalah air. Kalau dia sudah punya lahan, air pengairan tidak ada. Memang problem air ini merata di mana-mana, terutama pada saat kita menghadapi musim kemarau panjang. Saat ini musim kemarau panjang itu sudah terjadi di seluruh Indonesia, bahkan di sebagian negara Asia. Itu terjadi kemarau panjang yang luar biasa, termasuk di kita. Sistem pengairan kita sini sudah cukup lama. Pengairan kita di sini di Kabupaten Banggai ini sudah dibangun dengan jarak yang sudah cukup lama, sudah berapa tahun yang lalu. Yang membangun itu bukan kita, bukan Kabupaten Banggai. Yang membangun itu pusat. Jadi Kementerian Pengairan itu yang bangun, atau Kementerian PU yang bangun. Tetapi di sini sudah tidak bisa berfungsi beberapa waduk yang ada. Saya banyak dikeluhkan oleh masyarakat tentang ini. Saya bilang kalau merombak atau memperbaiki secara permanen itu memang tidak bisa. Bukan kita tidak bisa lakukan, karena ini ada aturannya, ini harus dilakukan oleh pihak pusat. Tetapi kalau hanya untuk menyelamatkan agar airnya mengalir, mungkin bisa secara darurat dilakukan. Karena
kebanyakan dari waduk dan situ yang ada itu karena pemeliharaannya yang kurang, itu sudah tertimbun pasir dan tanah seperti yang saya temukan di daerah Batui Selatan sana. Itu mereka sudah memakai itu sebagai lahan untuk bola kaki, anak-anak main sepak bola. Itu lahan pengairan. Jadi saya kirimkan 2 alat besar ke sana untuk keruk itu agar supaya dia bisa berjalan lagi sungainya. Samping itu masalah apa lagi? Masalah pupuk. Pupuk ini menjadi problem utama. Karena memang dalam 1 bulan lebih ini masalah pupuk itu jadi problem di kita semua petani di Sulawesi Tengah. Karena memang jatah yang masuk di Sulawesi Tengah itu berkurang. Nah, berkurang di Sulawesi Tengah, ya kita juga di Kabupaten Banggai berkurang jatahnya. Belum lagi di Tenggarai atau di Duga Keras ada permainan pupuk dalam pendistribusiannya, terutama pada mereka yang melakukan itu untuk kepentingan perkebunannya, perkebunan perusahaan. Nah, itu yang saya sudah minta kepada Kepala Dinas Pertanian untuk ditelusuri kebenarannya. Bila itu benar, ada penumpukan pupuk dan digunakan untuk perorangan atau perkebunan besar, tidak didistribusikan pada petani, laporkan kepada polisi. Jadi minggu yang lalu proses itu sudah mulai berjalan. Kepala Dinas Pertanian sudah mulai berjalan. Kemudian langkah kedua, saya sudah mengirim surat juga kepada provinsi untuk meminta tambahan pupuk sebanyak, kalau mereka bisa izinkan atau kalau mereka bisa restu itu sebanyak 2.000 ton pupuk. Saat ini Pak Kepala Dinas Pertanian Pak Haris Hakim sementara berada di Palu. Sudah 2 hari dia berada di Palu untuk mengurus itu. Yang mudah-mudahan berhasil, Langkah yang ketiga, kita dalam menyusun anggaran untuk tahun 2016 yang keputusannya akan diambil dalam beberapa hari ke depan. Saya sudah memasukkan itu dengan anggaran subsidi yang cukup besar, sekitar 15 miliar kita rencanakan untuk dimasukkan untuk subsidi pupuk. Sehingga kalau kita bayar di Palu sana, bawa di sini, beban harga itu sudah semakin ringan, harga pupuk. Selain pupuk, masalah apa lagi? Masalah bibit, masalah apa lagi? Masalahnya banyak sekali, lahan, pupuk, bibit, dan sebagainya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah masalah yang kaitannya dengan infrastruktur, di mana para petani yang sesudah panen mereka harus menyewa tukang panggul yang harus memanggul sampai ke jalan di mana di situ ada mobil. Dan memang itu jalan usaha tani yang sementara kita genjot terus menerus, tapi seingat saya itu sudah cukup banyak kita bangun, sudah cukup banyak. Meskipun mungkin juga belum seluruhnya, masih banyak yang mengeluhkan tentang jalan usaha tani yang belum masuk, tapi yang setahu saya sudah cukup banyak. Mungkin kalau cuma 20, 30 sudah lebih gitu, jalan usaha tani. Barangkali sudah sampai mencapai lebih dari 50 jalan usaha tani yang sudah kita bangun selama 3 tahun terakhir ini. Itu problem-problem yang ada di dunia pertanian. Kemudian di dunia perkebunan lainnya, ada perkebunan coklat, ada perkebunan kelapa dalam, ada perkebunan kelapa sawit, dan ada perkebunan-perkebunan lainnya. Di bidang perkebunan ini memang apa yang diterapkan oleh 2 perusahaan ini, sesungguhnya kita berharap dari sisi pemerintah, berharap agar supaya bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat. Siapapun berusaha di daerah ini, saya kira kita harus bisa terima. Tetapi usaha itu harus juga bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat, kesejahteraan para petani tentunya, berusaha. Kalau itu bisa dan bisa berlangsung, saya kira ya kita juga harus terima. Tetapi kalau kemudian sebaliknya, misalnya hanya menunda keberhasilannya atau kesejahteraannya, atau bahkan petani lebih menderita, ya kita harus mencari langkah yang lain. Jika itu terjadi, harus ada langkah-langkah lain sebagai langkah cadangan.
Nah, seperti apa langkah yang lain? Karena yang ada sama kita ini memang harga tidak kompetitif. Apa itu kompetitif? Tidak bersaing. Harga itu tidak bersaing karena memang yang berusaha itu cuma satu atau cuma dua. Tapi coba kalau 3 atau 4, jadi bersaing harganya. Misalnya pabriknya ada 3 atau ada 4, sehingga harga itu bisa bersaing. Para petani plasma itu bisa bersaing dengan harga yang ada. Itu bagian-bagian dari strategi. Jadi meskipun saya tidak memberikan izin lahan, tetapi kalau ada izin kalau ada orang ingin membuat pabrik, katakanlah pabrik ukuran mini, bisa, kenapa enggak, sepanjang tujuannya untuk agar supaya terjadi atau tercipta kompetisi harga, persaingan harga. Harga yang bersaing itu akan menguntungkan. Apabila harga itu bersaing, teorinya begitu, akan menguntungkan petani atau menguntungkan para pemilik atau penguasa bahan baku. Jadi penguasa bahan baku itu misalnya begini, dia punya kelapa, kalau dia bawa ke situ harganya sudah segitu, 100 rupiah katakanlah, dia tidak bisa menolak dengan harga itu, karena kalau tidak dibeli ya busuk, ya kan? Tetapi kalau ada 2, 3 atau 4, dia bisa tahu kalau sana terlalu murah dia ambil ke yang lain, ini bisa lebih mahal. Itu yang namanya kompetisi. Itu yang namanya kompetisi sehat. Bukan untuk menjelekkan orang lain, tapi berkompetisi secara sehat. Itu yang namanya menciptakan dunia pasar yang sehat. Tetapi kalau kita hanya memberikan ini satu saja yang hidup, supaya tidak ada saingannya, ya pasti harga ditekan. Itu yang namanya monopolistik. Jadi monopoli. Kecenderungan orang-orang yang memiliki modal besar memang ingin monopolistik, ingin menguasai. Itu kecenderungan orang yang memiliki modal besar. Tapi itu bisa terjadi, bisa mengangkat sebuah perekonomian, tapi tidak untuk yang di bawah, karena tidak ada kompetisi. Tapi kalau ada kompetisi, itu bisa tercipta bersama-sama, jadi naik bersama-sama. Itu yang namanya kompetisi pasar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, jika keinginan untuk menciptakan kompetisi-kompetisi ini bisa terjadi, itu sangat bagus di dunia pertanian. Itu soal pembangunan. Selain soal pembangunan, soal apa lagi? Soal pelayanan masyarakat atau pelayanan publik. Apa itu pelayanan masyarakat? Bagaimana dengan kesehatan? Bagaimana dengan KTP? Bagaimana dengan akte perkawinan, akte kelahiran? Kalau di Toili kemarin sudah ada sosialisasinya, kemarin jam 10 pagi sudah ada sosialisasi. Karena kita sudah 2 minggu ini membentuk itu untuk mereka melakukan pelayanan satu atap, dan mereka lebih dulu akan datang mengunjungi rumah-rumah. Jadi nanti kalau jangan kaget, pada beberapa hari ke depan, 1 minggu 2 minggu ke depan akan ada orang-orang datang ke rumah untuk menanyakan tentang alamat, tentang tanggal kelahiran. Itu maksudnya untuk pelayanan satu atap langsung. Mereka mungkin akan menetap, yang namanya menetap di desa 1 hari atau 2 hari. Kalau orangnya ada ke kebun, dia tunggu, dia menetap 1 hari dulu. Sudah bawa dengan fotonya dan sebagainya. Itu KTP. Jadi KTP, akte kelahiran, akte perkawinan, kemudian juga BPJS. BPJS itu asuransi kesehatan. Jadi kalau kita hidup itu perlu asuransi. Apa gunanya asuransi itu? Asuransi itu kalau kita lagi kondisi sehat, kita anggap tidak ada gunanya itu asuransi itu. Tapi kalau kita sudah dalam kondisi sakit, sudah terbaring di tempat tidur, itu akan terasa betul manfaat dari sebuah asuransi. Makanya pemerintah daerah mulai menghitung satu persatu. Kalau tahun yang lalu sebelum berlaku BPJS, kita menggelontorkan uang sebanyak kurang lebih 12 miliar melalui Jamkes dan jaminan asuransi kesehatan daerah. Nah, tahun ini setelah berubah undang-undang, kita harus buat baru lagi menyesuaikan dengan BPJS. Karena sudah tidak dikenal lagi asuransi lain kecuali BPJS. Nah, ini sudah bergerak mendata itu. Jadi kalau ada yang didata, yang datang itu mendatakan kesehatan dengan KTP, itulah gunanya untuk perlindungan kepada masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga ini akan melanjutkan perjalanan lagi.
Jadi saya bilang tadi 10 menit, tapi saya bicara tadi setengah jam. Saya mohon maaf itu atas kelamaannya saya bicara. Tapi saya ingin dengarkan suara-suara dari saudara-saudara, dari petani, dari KUPT. Suara apa saja silahkan disuarakan. Ada yang bertanya, ada yang mengeluh, ada yang keras, ada yang lembut. Silahkan disampaikan supaya bisa disampaikan secara langsung kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.